Pemirsa, dua masalah utama yang mendesak dituntaskan oleh Gubernur Jawa Barat mendatang adalah persoalan harga kebutuhan pokok yang mahal serta masalah susahnya mencari kerja. Sekitar 30% responden yang disurvei mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang mahal, sementara 25% responden mengeluhkan susahnya mencari kerja. Lalu bagaimana penduduk Jawa Barat memutuskan pilihan calon gubernur mereka dikaitkan dengan dua masalah utama tersebut? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, kemudian pakar kebijakan publik Unpad Asep Sumaryana, dan pakar politik UPI Bandung Cecep Darmawan. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Prof. Burhan, bagaimana survei dari indikator yang merilis ada 30% responden yang mengeluhkan harga kebutuhan pokok, kemudian 25% mengeluhkan mengenai susahnya mencari kerja. Ini apa yang menjadi dasar atau alasan dari para responden ini? Ya, pertama kita temukan pola di mana masyarakat jelang Pilkada 2024 itu menganggap isu ekonomi sebagai masalah utama di sekitar tempat mereka tinggal. Nah, ini bukan hanya di Jawa Barat, bahkan di Jakarta yang biasanya dalam pilkada-pilkada sebelumnya banyak menyebut faktor macet dan banjir sebagai isu yang harus diadres oleh gubernur, tetapi kali ini pun warga Jakarta menganggap dua isu yang berkaitan dengan masalah ekonomi sebagai masalah utama yang harus segera ditangani. Nah, apalagi di Jawa Barat. Di Jawa Barat jauh lebih tinggi lagi magnitudenya. Mereka yang menganggap pertama isu harga kebutuhan pokok mahal, yang kedua berkaitan dengan isu penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, isu yang lain misalnya penanganan banjir, kemudian penanganan sampah, itu ada di peringkat ketiga, keempat, tetapi dalam jarak yang sangat jauh. Memang ada variasi, Vita, ya. Jadi kalau kita breakdown berdasarkan tempat tinggal responden di Jawa Barat, misalnya Kota Bogor, itu banyak yang menyebut warganya menganggap masalah penanganan sampah sebagai isu utama penting yang harus segera ditangani. Tapi overall memang isu-isu ekonomi. Nah, yang pertama dulu misalnya soal harga kebutuhan pokok mahal. Itu kan ada dua sebab di situ. Bisa karena harga-harga sembako memang naik, atau yang kedua, masyarakat mengalami penurunan daya beli masyarakat, daya beli ya, yang melemah. Dan itu mengakibatkan harga yang murah sekalipun itu mereka anggap mahal. Kalau misalnya kebutuhan mereka makin meningkat, tidak seimbang dengan pendapatan yang mereka terima. Dan itu kebetulan make sense dengan data yang menunjukkan bahwa selama 4 bulan terakhir kita itu mengalami deflasi secara nasional. Jadi bukan peningkatan harga kebutuhan pokok, tetapi penurunan. Jadi meskipun terjadi penurunan, ternyata masyarakat menganggap harga-harga mahal. Berarti masalahnya bukan soal harga yang mahal, tetapi daya beli masyarakat yang turun. Nah, dan itu ketemu dengan data dari bank-bank yang mencatat penurunan jumlah rata-rata tabungan masyarakat. Jadi rata-rata dulu sekitar 3-5 juta tabungan masyarakat kita, sekarang tinggal 1, sekian juta. Nah, kenapa turun? Efek COVID belum selesai. Jadi efek COVID 2020 banyak terutama kelas menengah yang tidak mendapatkan mitigasi, yang dibantu umumnya kelas menengah bawah. Dan itu berakibat pada kelas menengah yang kemudian statusnya turun secara sosial ekonomi. Dan itu terjadi terutama kalau kita lihat belakangan kan ada banyak PHK, Vita. Ya, ada banyak PHK, kemudian lapangan pekerjaan juga makin lama makin sulit, sehingga warga Jawa Barat banyak yang berpindah dari sektor formal karena kena PHK, kemudian masuk ke sektor informal, ya, serabutan atau kerja tetapi tidak mendapatkan gaji yang tetap. Jadi dua itu saya kira, dan memang agak jauh ya bedanya sama peringkat ketiga, peringkat keempat yang umumnya dipilih oleh warga urban. Tapi buat saya ini sesuatu bahwa Pilkada 2024 itu dibayang-bayangi oleh isu ekonomi. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa calon gubernur yang dianggap mampu untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi? Baik, kita ke pakar kebijakan publik Unpad, ada Pak Asep. Pak Asep, apakah Anda setuju bahwa mahalnya kebutuhan pokok dan susahnya mencari pekerjaan menjadi persoalan utama di Jawa Barat, atau justru ada persoalan lain yang belum tersoroti? Silakan Pak Asep. Yang pertama memang isu ekonomi ini menggeliat sejak COVID dan segala macam, sehingga PHK banyak, betul kata Pak Muhtadi juga dikatakan.
Dan ini menjadi persoalan yang harus dihadapi oleh para calon gubernur yang akan tandang di Jawa Barat. Nah, hal seperti ini tentu saja kita memerlukan figur-figur yang bisa mendongkrak perekonomian di Jawa Barat. Saya sepakat memang karena daya beli di masyarakat sekarang ini memang semakin menurun. Sehingga dengan demikian maka pilihan-pilihan yang mungkin nanti akan dilakukan oleh masyarakat akan mengintai siapa calon gubernur yang bisa memberikan solusi akan hal itu. Nah, dari keempat calon ini memang masyarakat Jawa Barat masih belum bisa mengintip siapa yang akan membuat solusi untuk itu. Karena itu barangkali ini aspek-aspek yang tadi berkaitan juga dengan persoalan pekerjaan yang semakin hari semakin susah juga. Ada juga pekerjaan sih sebetulnya, cuman akhirnya dengan dengan ongkos yang lebih murah, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Sementara sektor pertanian sendiri sekarang ini sudah semakin terjepit karena memang banyak orang yang asalnya keluarga petani, kemudian sekolahnya semakin tinggi, maka praktis mereka itu meninggalkan sektor pertanian sehingga mencari sektor formal. Ketika dihimpit oleh persoalan lapangan kerja yang semakin susah, maka ini semakin terjadi banyaknya pengangguran yang terkategorikan sebagai pengangguran yang terpelajar. Barangkali demikian. Ya, artinya isu ekonomi ini membayangi di Pilkada serentak ini. Kita menuju ke Prof. Cecep. Prof. Cecep, apakah dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa isu ekonomi ini menjadi diskursus utama di publik, ini apakah akan menjadi concern juga untuk para calon gubernur khususnya di wilayah Jawa Barat? Ya, memang ini sebuah keniscayaan ya. Jawa Barat sebenarnya jauh-jauh hari juga persoalan pengangguran ya, sulitnya mencari lapangan kerja dengan tadi harga kebutuhan pokok yang mahal. Itu sebetulnya memang siapapun gubernurnya, memang problem utama menurut saya salah satu atau duanya itu adalah di situ. Nah, problem lainnya adalah bahwa persoalan ekonomi itu tidak dalam ruang hampa maksudnya. Dia terkait oleh masalah politik nasional, ekonomi nasional gitu ya, dan persoalan-persoalan lainnya. Jadi membidik dua persoalan pokok ini tidak bisa didekatkan hanya pada persoalan ekonomi. Dia juga harus bagaimana melihat aspek sosiologis masyarakat Jawa Barat ya. Kemudian juga bagaimana sih politik di Jawa Barat. Itu juga penting karena apa? Menyelesaikan sendiri di Jawa Barat tanpa misalnya melibatkan ya power dari pusat. Karena ini juga efek menurut saya, domino efek dari persoalan ekonomi di pusat. Jadi bukan semata-mata persoalan Jawa Barat. Saya yakin di daerah lain juga akan menemukan hal yang relatif sama. Jadi ini tidak bisa diselesaikan oleh seorang gubernur atau wakil gubernur semata. Ini harus menjadi sebuah grand design persoalan Jawa Barat ke depan yang dikaitkan dengan sektor-sektor lain. Sehingga ya 4 pasangan calon itu harus memastikan dia fokus kepada persoalan-persoalan pokok gitu ya. Bukan lagi pada pencitraan, bukan lagi pada permainan-permainan yang sifatnya artifisial, tapi harus substantif. Dia harus membuat semacam tadi grand design ya. Selama 5 tahun itu apa sih yang mau dilakukan, apa yang harus dikerjakan ya. Terlepas dari partai yang mendukung ya atau kelompok mana dan kelompok mana, tetapi ini untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat itu harus didahulukan. Yaitu dengan program nyata, real gitu ya. Tahun per tahun sampai 5 tahun itu apa yang mau dikerjakan dengan dua persoalan besar tadi, harga-harga yang mahal ya, yang kemudian mencari kerja yang susah, dan ini ya tidak semata-mata persoalan ekonomi tapi juga aspek-aspek lain gitu ya yang saling punya keterkaitan. Baik, Prof. Cecep, nanti kita masih akan mendalami bukan hanya persoalan ekonomi tapi ada juga persoalan sosiologis dan politis serta aspek lainnya yang menentukan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat. Kita masih akan mendalaminya, usai jeda tetaplah di Kabar Petang.